Baiklah, untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit forensik. Menurut Keris 2012, audit forensik terdiri dari dua kata. Yang pertama, audit, yang kedua, forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang diperdebatkan di muka hukum atau di pengadilan. Menurut Strategi tahun 2009, audit forensik dapat didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki konsekuensi hukum. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan audit forensik. Tujuan audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan atau fraud. Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik ini telah tumbuh pesat. Yang ketiga yaitu tahapan audit forensik. Yang pertama, sumber informasi. Yang kedua, mengembangkan hipotesis awal. Yang ketiga, menyusun hasil telaahan informasi awal. Yang keempat, keputusan pelaksanaan audit forensik. Pembahasan yang keempat yaitu praktik ilmu audit forensik. Praktik ilmu audit forensik ini terbagi 5. Yang pertama, penilaian risiko fraud. Penilaian risiko terjadinya fraud atau kecurangan adalah penggunaan baru ilmu audit forensik yang paling luas. Yang kedua, deteksi dan investigasi fraud, yaitu mendeteksi dan membuktikan adanya fraud dan mendeteksi pelakunya. Yang ketiga, yaitu deteksi kerugian keuangan, yaitu mendeteksi atau menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan tindakan fraud. Yang keempat, kesaksian ahli. Saksi ahli bertugas untuk memaparkan temuan-temuan terkait kasus yang dihadapi. Yang kelima, uji tuntas, yaitu penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan pengertian dari audit forensik, tujuan dari audit forensik, dan bagaimana praktik ilmu dari audit forensik itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan kualitas akuntan forensik. Nah, di sini kita akan membahas 6 hal mendasar yang menjadikan seorang akuntan forensik itu menjadi seorang akuntan yang profesional. Apa sih hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik? Yang pertama itu adalah kreatif, di mana seorang akuntan forensik harus mampu nih menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini. Entah itu mungkin dalam keadaan yang mungkin normal atau tidak normal gitu. Nah, mereka harus bisa beradaptasi dengan zaman gitu atau dengan hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini gitu. Nah, yang kedua adalah rasa ingin tahu, di mana seorang audit forensik itu harus mau belajar gitu supaya dapat menghadapi masalah-masalah terkait dengan audit forensik ini. Seperti yang kita tahu, di mana tujuan dari audit forensik adalah untuk mencegah terjadinya fraud atau kejahatan gitu. Nah, sifat ketiga yang harus dimiliki oleh akuntan forensik adalah tak pantang menyerah, di mana seorang akuntan forensik harus mempunyai sifat yang ingin maju terus dan pantang mundur gitu. Nah, seorang akuntan forensik itu tidak ada jiwa-jiwa untuk pantang menyerah gitu. Mereka harus mau belajar, harus mampu mau menghadapi hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini gitu. Nah, hal keempat yang harus dimiliki oleh seorang audit forensik adalah akal yang sehat, di mana mereka harus mampu mempertahankan perspektif di dunia nyata gitu. Jangan sampai seorang akuntan forensik itu terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kita harus mampu memiliki akal sehat agar tetap berada di dunia nyata gitu, atau pemikiran kita itu selalu ke arah yang benar gitu. Nah, hal kelima yang harus dimiliki oleh seorang audit forensik adalah percaya diri. Nah, dalam menghadapi suatu kejahatan atau suatu fraud, seorang audit forensik harus memiliki sifat percaya diri untuk menghadapi masalah tersebut. Jangan sampai seorang audit atau seorang akuntan forensik itu mempunyai sifat yang tidak percaya diri gitu. Nggak mungkin dong seorang akuntan itu tidak percaya diri dalam menghadapi suatu masalah gitu. Nah, apa sih 6 sifat keenam yang harus dimiliki oleh seorang audit forensik? Sifat keenam yang harus dimiliki oleh seorang audit forensik adalah business sense, di mana business sense merupakan kemampuan seorang audit forensik untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan gitu. Nah, di sini business sense ini sangat diperlukan oleh seorang akuntan forensik supaya
mereka pun dapat memahami bagaimana seharusnya bisnis ini berjalan, bagaimana seharusnya bisnis ini sesungguhnya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan kualitas akuntan forensik. Sekarang kita akan membahas terkait dengan lingkup dari akuntansi forensik. Nah, di sini ada dua lingkup dari akuntansi forensik. Yang pertama adalah praktik di sektor swasta, yang kedua adalah praktik di sektor pemerintahan. Nah, mari kita lihat contoh fraud di kedua praktik tersebut. Yang pertama, apa sih contoh fraud di sektor swasta? Di mana di sektor swasta itu terjadinya di sektor korporasi, di mana harga saham korporasi lebih rendah dari harga saham di pasaran gitu. Nah, itulah contoh fraud di sektor forensik di sektor swasta gitu. Nah, bagaimana contoh praktik dari fraud di sektor pemerintahan gitu, di mana apabila terjadi fraud di sektor pemerintahan, contohnya adalah terjadinya pelaksanaan penyelenggaraan negara yang salah. Nah, disitulah contoh dari fraud di sektor pemerintahan. Itulah dua lingkup dari audit forensik di sektor swasta dan di sektor pemerintahan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan perbandingan akuntansi di sektor swasta dan di sektor pemerintahan. Apa sih hal-hal yang membedakan antara akuntansi forensik di sektor swasta dan akuntansi forensik di sektor pemerintahan? Oke, di sini kami memberikan 7 perbedaan dari akuntansi forensik di sektor pemerintahan atau di sektor publik dan di sektor swasta. Nah, yang pertama itu dari landasan penugasannya, di mana untuk akuntansi forensik di sektor pemerintahan amanatnya itu adalah undang-undang, sedangkan di sektor swasta adalah penugasan tertulis secara spesifik gitu. Nah, hal membedakan kedua adalah dari imbalannya, di mana biasanya di sektor publik atau di sektor pemerintahan itu tidak ada imbalan gitu. Nah, sedangkan di sektor swasta itu adanya biaya atau fee, artinya tidak atas dasar keikhlasan gitu. Nah, yang ketiga dari segi hukumnya, di mana untuk sektor publik akuntansi forensik ini adalah tindak hukumnya itu berupa pidana umum dan khusus, dan juga berupa hukum administrasi negara. Sedangkan di sektor swasta hukumnya itu berupa perdata, arbitrase, administrasi, aturan intern perusahaan gitu. Nah, yang membedakan keempat adalah ukuran keberhasilannya, di mana di sektor publik ukuran keberhasilannya adalah memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian. Sedangkan untuk sektor swasta adalah ukuran keberhasilannya hanya untuk memulihkan kerugian dan tidak memenangkan perkara pidana, berbeda dengan sektor publik tadi yang sudah dijelaskan gitu. Nah, perbedaan yang kelima dari pembuktiannya, di mana untuk sektor publik untuk pembuktiannya itu dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan seperti itu. Nah, kita dapat melibatkan orang-orang di luar dari instansi yang bersangkutan seperti itu. Nah, sedangkan untuk sektor swasta pembuktiannya itu adalah hanya dari bukti intern, di mana kalaupun diperbolehkan bukti eksternal, tapi itu lingkupnya sangat-sangat terbatas gitu. Nah, perbedaan yang keenam adalah dari teknik audit investigatifnya, di mana untuk sektor publik, untuk teknik audit investigatifnya itu sangat bervariasi karena kewenangannya itu relatif besar gitu, dan tanggung jawabnya juga relatif besar. Jadi untuk teknik investigatifnya itu sangat-sangat bervariatif. Sedangkan untuk sektor swasta, teknik investigatifnya itu relatif sedikit karena hal-hal yang dihadapinya juga terbatas gitu, berbeda dengan sektor publik yang sudah dijelaskan tadi. Nah, perbedaan terakhir dari perbandingan akuntansi forensik di sektor swasta dan di sektor pemerintahan adalah dari akuntansinya, di mana untuk sektor publik untuk akuntansinya adalah tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara gitu. Sedangkan untuk sektor swasta akuntansinya adalah penilaian bisnis gitu. Nah, oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya terkait dengan atribut forensik. Di sini menurut Howard harus adanya 5 hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik pemula untuk melakukan investigasi terkait dengan fraud gitu. Apa sih 5 hal mendasar tersebut yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik untuk menghadapi terjadinya fraud atau saat melakukan investigasi terkait dengan fraud tersebut? Yang pertama adalah hindari mengumpulkan data-data yang sifatnya itu berlebihan secara prematur. Nah, di sini seorang auditor forensik itu dilarang untuk mengumpulkan data-data yang berlebihan secara prematur itu. Ini sangat mengganggu nantinya untuk investigasi dari
menghadapi masalah fraud tersebut gitu. Nah, yang kedua, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemula? Auditor forensik atau auditor fraud harus mampu membuktikan niat dari pelaku kecurangan atau pelaku fraud tersebut. Nah, di sini apabila seorang auditor investigasi terkait dengan fraud mampu membuktikan niat dari pelaku tersebut, ini akan membuktikan bahwa seorang auditor forensik itu sudah mampu menghadapi yang namanya fraud tersebut gitu. Nah, hal ketiga yang dituntut oleh seorang auditor forensik untuk melakukan investigasi bagi pemula adalah kreatif. Apa sih maksud kreatif di sini? Dimana seorang auditor forensik itu jangan sampai mudah ditebak, jangan sampai dia tuh mudah aja ditebak nih oleh pelaku dari kecurangan tersebut. Seorang auditor forensik itu harus mampu berpikir berpola sama dengan pelaku kejahatan tersebut, sehingga jika seorang auditor forensik itu mampu bertindak atau mampu menyesuaikan diri nih, atau mampu untuk beradaptasi dan tidak mudah ditebak oleh seorang auditor forensik, ini sangat-sangat menguntungkan nantinya saat melakukan investigasi terkait dengan fraud tersebut gitu. Nah, hal keempat yang harus dimiliki oleh seorang auditor fraud pemula untuk melakukan investigasi adalah auditor tersebut harus tahu kalau banyaknya kejahatan yang dilakukan dengan persekongkolan gitu. Nah, jangan sampai nantinya seorang auditor fraud itu dikecoh saja sama satu orang, sedangkan pelaku kejahatan di baliknya itu sangat banyak, karena pelaku kejahatan itu biasanya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Jadi sangat-sangat susah lah dikenali untuk pelaku fraud ini gitu. Jadi seorang auditor atau seorang auditor fraud ini harus mampu mengenali, harus mampu mengetahui bahwa pelaku kecurangan itu tidak hanya sendiri, tapi mereka melakukan persekongkolan dengan banyak orang, seperti itu. Selanjutnya, standar audit forensik. Yang pertama, seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui. Yang kedua, kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan terlindungi dan indeks dan jejak audit tersedia. Yang keempat, pastikan bahwa investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Yang kelima, beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan penuntut umum. Yang keenam, cukup seluruh substansi investigasi, kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Dan yang terakhir, seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi. Selanjutnya, kode etik akuntansi forensik. Yang pertama, dalam melakukan tugas pemeriksaan harus memperoleh bukti yang mendukung. Yang kedua, tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, mengungkapkan seluruh hal yang material. Yang keempat, senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional. Yang kelima, menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan. Yang keenam, menunjukkan integritas setinggi-tingginya dalam semua penugasan profesinya. Yang ketujuh, mematuhi aturan dari pengadilan. Yang kedelapan, tidak diperkenankan melakukan tindakan ilegal. Selanjutnya, tatanan kelembagaan. Yang pertama, lembaga pemberantasan korupsi. Yang kedua, anti-corruption agency. Yang ketiga, landasan audit pemerintahan. Dan yang keempat, pengendalian tipikor. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke contoh kasus. PT Petrol Group berdiri pada tahun 1969 oleh dua pemegang saham dari Petrol Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dan kantor di Hong Kong, serta Petrol Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat. Kedua perusahaan pemegang saham kemudian merger pada tahun 1978 menjadi Petrol Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong. Antara tahun 1979 sampai 1992, Petra Oil Marketing Limited dimiliki oleh perusahaan Zambezi Investment Limited atau di Hong Kong dan Pertamina Energy Service Pte Limited di Singapura, dan diakuisisi di tahun 1998 oleh Pertamina atau Persero
dan pada tahun 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral sesuai dengan persetujuan pemegang saham. Aktivitas utama Petral adalah melakukan jual beli minyak dengan fokus pembelian minyak untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Pada tahun 2012, pendapatan usaha perusahaan ini mencapai US dollar 33,292 miliar dan membukukan laba bersih sebesar 46 juta. Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak untuk Petral memang diselenggarakan secara tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya adalah ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas dan pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka. Baik, kasus Petral ini bermula ketika anak perusahaan Pertamina mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik PwC Singapura yang telah selesai diaudit oleh PwC pada tanggal 16 Januari 2015. Anggota tim reformasi tata kelola minyak dan gas Agung Wicaksono mengatakan dalam pertemuannya dengan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral pada Rabu 17 Desember 2014 terungkap bahwa persoalan dalam bisnis Petral yang belum selesai. Menurut Agung, Petral tidak mengetahui identitas pemilik perusahaan pemenang lelang pengadaan minyak yang selama ini bekerja sama dengan mereka. Petral selama ini menjadi trading arm atau entitas yang bertugas menangani jual beli produk minyak Pertamina. Petral menjadi sorotan karena dituding sebagai sarang mafia yang memburu rantai dari impor minyak. Petral dituding tidak transparan dalam menyelenggarakan impor. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi negara dari kacaunya tata kelola impor migas. Kecurangan Petral merupakan persoalan yang sangat luar biasa besar dan tekniknya sangat canggih dan rumit sehingga mampu berjalan selama puluhan tahun tanpa terdeteksi oleh auditor. Karena rantai perdagangan yang besar dalam skala internasional, rasanya tidak cukup jika hanya dilakukan audit investigatif. Bahkan dikatakan bahwa ketika ada diskon minyak bumi sebesar US dollar 1,3 per barel, namun yang kemudian dilaporkan ke negara hanya sebesar US dollar 0,3 per barel. Jika dikalikan dengan jumlah per barel yang diimpor, tentu kerugiannya sangat besar untuk negara. Kemudian ada skandal Petral lainnya, yaitu melakukan impor zat api. Disebutkan bahwa tender zat api lebih mahal US dollar sebesar 12,3 per barel dibandingkan dengan harga yang seharusnya. Total impor zat api saat itu adalah 600.000 per barel. Setelah berbagai pemberitaan media, Pertamina menunjuk kantor akuntan publik Korda Menta untuk melakukan audit forensik atas anak perusahaannya yaitu Petral. Audit forensik dilakukan pada 1 Juli hingga 30 Oktober 2015 untuk periode Januari 2015 hingga Mei 2015.